wajib pajak dan calon wajib pajak. Kalian tahu nggak sih SPT itu apa? Iya, bener banget. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat pemberitahuan atau yang biasa disingkat dengan SPT adalah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk 1. Melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. 2. Melaporkan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kita tahu dong berarti sebagai wajib pajak orang pribadi, kita memiliki kewajiban untuk menghitung, mengisi, serta melaporkan kewajiban perpajakan kita setiap tahun. Kak, tapi jenis SPT tahunan OP bakal gajiku UMR. Kalau usaha ya gitu. Daripada bingung, nanti kita tanya warga UI aja yuk, siapa tahu mereka bisa bantu. Kak, mau nanya dong, kakak udah pada berpenghasilan belum? Belum. Tapi kira-kira kakak tahu nggak jenis-jenis SPT PPHOP apa aja? Gak tahu. Coba dong jelasin. Ya, kayaknya masih banyak yang belum tahu tentang jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi yang berlaku di Indonesia. Kalau begitu aku bantu jelasin ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Jasmine Serena Aska, mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal UI 2023. Kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi yang berlaku di Indonesia. Aku mau jelasin ini karena sebagai calon wajib pajak, hal yang pertama harus aku ketahui untuk mengisi, menghitung, maupun melaporkan kewajiban perpajakanku nanti adalah jenis formulir yang cocok dengan sumber penghasilanku. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian juga ya. Salah satu asas yang dianut oleh perpajakan Indonesia adalah ease of administration atau kemudahan dalam administrasi. Apabila wajib pajak orang pribadi dengan sumber penghasilan yang berbeda disatukan ke dalam satu formulir SPT yang sama, Fiskus maupun wajib pajak cenderung akan merasa kesulitan baik dalam proses pemeriksaan bagi Fiskus maupun proses pengisian SPT bagi wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa SPT tahunan orang pribadi dibagi ke dalam berbagai jenis. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 34/PJ/2010, jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi dibagi menjadi 3, yaitu formulir 1770, formulir 1770S, dan formulir 1770SS. Kita bahas satu-satu yuk untuk mengetahui perbedaannya. Bentuk formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 1770 dipakai bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan sebagai berikut. 1. Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau NPPN. 2. Dari satu atau lebih pemberi kerja. 3. Yang dikenakan pajak penghasilan final dan atau bersifat final. Dan yang keempat, penghasilan lainnya. Nah, contoh pekerjaan yang tergolong ke dalam 1770 adalah pekerjaan bebas, seperti konsultan pajak, dokter, akuntan, dan pengacara. Selain itu, contoh pekerjaan lainnya adalah usaha, seperti usaha pertokoan, salon, maupun warung. Sementara itu, bentuk formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sederhana atau formulir 1770S dipakai bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sama dengan atau lebih dari 60 juta rupiah dalam setahun. Contohnya gini, Bapak Kris adalah seorang manajer pajak di kantor swasta A dengan penghasilan bruto sebesar 192 juta per tahunnya dari pekerjaannya. Selain itu, Bapak Kris juga merupakan seorang manajer pajak di kantor swasta B dengan penghasilan bruto sebesar 252 juta per tahun dari pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam pengisian kewajiban perpajakannya, Bapak Kris dapat menggunakan formulir 1770S. Dan yang terakhir adalah bentuk formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana atau formulir 1770S. Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain, kecuali penghasilan berupa bunga dan atau bunga koperasi. Dalam hal wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan dengan menggunakan formulir 1770SS, maka lampiran bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berupa bukti potong 1721A1 dan atau
1721A2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir 1770 SS. Misalnya, Ibu Nisa adalah seorang karyawan di toko kopi yang memiliki penghasilan bruto sebesar 54 juta per tahun dari pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam pengisian kewajiban perpajakannya, Ibu Nisa dapat menggunakan formulir 1770 SS. Nah, setelah mendengar penjelasanku tadi, kira-kira kalian udah paham atau belum? Kalau begitu, kita coba tanya warga UI lagi yuk. Kak, tahu nggak jenis-jenis SPT OP apa aja? Kayaknya tahu deh. Apa aja tuh? Kalau nggak salah ada 3, 1770, 1770S, 1770SS. Tahu kayaknya ada 1770, terus ada yang S sama juga SS, ya nggak sih? Ih, keren banget. Sekarang kalian lebih paham kan tentang jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi yang berlaku di Indonesia? Kalau begitu, dengan adanya video ini, aku berharap kalian para wajib pajak maupun calon wajib pajak udah paham nih jenis formulir SPT tahunan orang pribadi apa yang sesuai dengan sumber penghasilan kalian nanti. Kalau begitu, jangan lupa untuk menghitung, mengisi, serta melaporkan kewajiban perpajakan kalian ya. Dadah!